Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa kembali. Ada Pak Kiai, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz Jimmy. Sebaliknya Pak Ustadz Jimmy bagaimana? Baik, sehat Pak Kiai. Iya. Jadi seperti biasa, saya dan Pak Kiai akan menemani pemirsa dimanapun Anda berada untuk beberapa menit ke depan. Video kali ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber Pak Kiai. Iya. Di video puasa Sya'ban. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Kiai, monggo. Apakah di surganya Allah sekarang sudah ada yang menempatinya atau sudah berpenghuni? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan berpenghuni dari manusia. Kalau penghuni asli surga ya para malaikat kan. Jelas itu otomatis sudah ada. Lah setelah Nabi Adam, Ibu Hawa, Iklimah dan Qabil diturunkan, itu kan berarti sudah tidak dihuni lagi oleh manusia. Coba kita kaji suatu ayat, yakni ayat yang ke-73 surah Az-Zumar. Di situ ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini ayat 73 surah Az-Zumar. Wasiko, dan digiring alladzina, mereka orang banyak, ittaqau yang bertakwa, rabbahum kepada Tuhan mereka. Digiring kemana? Ilal jannati, ke dalam surga. Zumaron, dalam berkelompok. Zumaron dalam kondisi berkelompok, bergolongan. Hatta idza ja'uha, hingga bila mana mereka sudah mendatangi surga. Wa futihat abwabuha, pintu-pintunya sudah dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, penunggu atau pimpinan surga itu menyambut mereka dengan salamun alaikum tibtum, salamun, keselamatan, kesejahteraan, alaikum buat kamu, tibtum, baguslah kamu, nyamanlah kamu, sejuklah kamu, fadkhulu, maka masuklah kamu ke dalam surga itu, khalidin, untuk selama-lamanya. Dengan dasar ayat ini jelas wasiqal ladzina, akan digiring orang yang bertakwa kepada Allah ini akan digiring masuk ke dalam surga dalam bergolong-golong, dalam berkelompok besar. Nah, berarti dengan dasar ayat ini kita bisa memahami setelah Nabi Adam, Ibu Hawa, Qabil, kemudian Iklimah dan iblis diturunkan dari surga. Fa'azallahuma fa'akhrajahuma mimma kana fihi, kan? Itu berarti tidak ada penghuni manusia yang di sana.
tidak ada penghuni manusia yang ada di dalam surga kecuali di dalam makalah ulama ada yang menyebutkan, ada yang menceritakan bahwa Nabi Isa dan Nabi Idris itu sudah menghuni surga. Nabi Isa dan Nabi Idris, tapi mohon maaf ayatnya memang warafi'uka ilayya. Nah, tidak ada kejelasan bahwa Nabi Isa itu di dalam surga. Kemudian Nabi Idris juga. Hanya itu saya pernah membaca di dalam suatu tafsir itu ada keterangan bahwa Nabi Isa dan Nabi Idris itu ada di surga. Kemudian Nabi yang masih ada di dunia, yang masih hidup itu Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Itu makalah ulama yang menceritakan ada 4 nabi yang hanya menyicipi mati. Menyicipi loh bahasanya. Karena dalam Al-Quran kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, yang bernafas, dha'iqatun, menyicipi al-maut, pada kematian. Jadi Nabi Isa menyicipi kematian, Nabi Idris juga pernah menyicipi kematian, Nabi Khidir menyicipi kematian dengan riadohnya, kemudian Nabi Ilyas pun menyicipi kematian. Dari cerita ulama ini sahih tidaknya wallahu alam, tapi itu memang tertulis dalam suatu tafsir, salah satunya di tafsir Sawi ada. Itu berarti dengan cerita ini ya yang menghuni berarti Nabi Idris dengan Nabi Isa. Nah, selain itu tidak ada ayatnya jelas wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaron hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Belum disambut oleh para penunggu surga, para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga belum menyambut kita. Surga itu akan menjadi milik kita, akan kita masuki ketika kita sudah memasuki pintunya, pintu akhirat. Lah pintu akhirat itu mati dulu Pak Ustadz. Mati dulu. Ketika kita sudah mati, kemudian kita sudah menjadi penghuni alam barzah. Ketika kita sudah nanti mengalami kiamat, ketika kita nanti sudah dihitung amalnya, kan masih panjang sekali. Nah, jadi selepas dari makalah ulama tadi, yakni di surga ini Nabi Isa dengan Nabi Idris, ya itu mohon maaf itu memang hanya ada makalah ulama dan itu bisa dibaca. Insya Allah di juz 3 tafsir Sawi itu ada. Ya, cerita tentang ada 4 nabi yang masih hidup. Di bumi ada 2, di langit ada 2. Nah, kalau dengan dasar ayat-ayat yang lain kita menemukan bahwa surga itu akan diberikan kepada kita. Tapi ketika kita sudah mengalami prosesnya, seperti contoh misalkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya, wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa absyiru, dan bersenang-senanglah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang keberadaan kamu itu tu'adun, allati kuntum wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini kalau ayat-ayat yang seperti ini kan bisa disimpulkan bahwa surga itu belum ada penghuninya. Karena syarat untuk masuk ke dalam surga, syarat masuk ke dalam neraka itu kan harus mengalami kematian dulu. Jadi pintunya mati. Setelah mati menjadi penghuni barzah. Setelah penghuni barzah nanti terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat nanti
di mahsyar ngalami hitung-hitungan amal. Setelah itu baru diperintahkan untuk masuk baik ke neraka maupun ke dalam surga. Itu ayat-ayatnya jelas, seperti cerita tentang orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ini jelas, ayatnya jelas. Apakah kamu masuk ke dalam neraka ini tidak pernah didatangi Rasul yang mengingatkan kamu tentang hari kejadian ini, hari kiamat ini, hari di mana kamu akan digiring ke dalam neraka? Itu belum terjadi. Nah, intinya surga dengan dasar ayat-ayat yang sudah ada selain dari Nabi Idris dan Nabi Isa itu belum ada. Ya kecuali para malaikat yang ditugaskan menjadi khazanah, menjadi juru kunci atau penjaga-penjaga surga itu. Melalui ayat-ayat yang tadi saya bacakan, 2 ayat cerita tentang orang kafir akan digiring ke dalam neraka jahanam, orang yang ahli takwa akan digiring masuk ke dalam surga dengan sambutan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi dari penyambutan para malaikat khazanah ini menyambut salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ini adalah belum terjadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa surga ini untuk sekarang belum ada penghuni dari kalangan kita para manusia yang konon selain dari Nabi Isa dengan Nabi Idris. Saya kira cukup Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Semoga dapat mengambil banyak manfaat, dan sebelumnya terima kasih Pak Kiai sudah datang, dan semoga sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.